Orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya. Saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur. Anda harus revisi dulu undang-undang BPK. Nah, di sini lagi dan lagi ucapan Ahok terbukti adanya. Nah, kalau kita lihat yaitu kasus dari SYL di sini, menurut saya sangat wow sekali. Semuanya untuk kepentingan pribadi, hampir semuanya loh, yaitu korupsi di sini untuk kepentingan pribadi. Bayangkan kalau kita lihat dari di sini ya, korupsi SYL untuk apa saja. Di sini kurban dan acara keagamaan 16,6 miliar, umroh 1,67 miliar, tagihan kartu kredit 215 miliar, cicilan Alphard bahkan 43 juta per bulan, uang bulanan istri 25 hingga 30 juta per bulan, kado emas untuk hadiah 7-8 juta, atau kondangan, pesta ulang tahun 7 dan lain sebagainya. Nah, menurut saya di sini sangat lucu sekali. Padahal kalau kita ketahui di sini, yaitu 4 kali bahkan mendapatkan WTP dari BPK. Kementan jaga akuntabilitas dan transparansi. Nah, apakah Anda percaya kalau korupsinya saja seperti itu? Bayangkan loh, untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan masyarakat sih menurut saya wajar-wajar saja. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, wow, di sini sangat wow sekali pokoknya. Saya langsung seketika itu teringat dengan ucapan Ahok. Kalau kita lihat ucapan Ahok pada saat lalu ya, menurut saya benar adanya. Bahkan kalau Anda mengetahui pada saat yang lalu Ahok itu sama sekali tidak mendapatkan WTP. Kalau kita lihat berita dari sini misalnya pada tanggal 31 Mei 2022, laporan keuangan DKI era Ahok tidak dapat WTP. Anies malah pecah rekor raih 5 kali berturut-turut. Ya memang kalau kita ketahui di sini Ahok itu pernah berseteru dengan oknum dari BPK. Dan bahkan juga pernah menantang dan lain sebagainya untuk pembuktian harta terbalik dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya disinilah akhirnya tidak mendapatkan WTP di sini. Tetapi sangat berbeda sekali dengan Anies yang ya pada waktu lalu di situ banyak sekali tentang kasus-kasus yang lainnya seperti Formula E dan lain sebagainya. Tetapi malah mendapatkan 5 kali WTP berturut-turut. Nah, akhirnya menurut saya di sini ucapan Ahok bisa saja terbukti di sini, yaitu untuk pembuktian harta terbalik dari BPK. Karena di sini ada berita yaitu ex anak buah yaitu SYL ungkap auditor BPK minta 12 miliar agar Kementan WTP. Nah, di sini kan akhirnya semua terungkap ya di sidang dari SYL di sini. Bahkan meminta 12 miliar agar Kementan WTP. Nah, dari sini yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengungkapkan ada permintaan duit dari auditor BPK. Dia mengatakan auditor BPK meminta sampai 12 miliar agar pemeriksaan Kementan di era Syahrul Yassin Limpo mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP. Jaksa KPK Majer Simanjuntak awalnya menanyakan soal pemeriksaan BPK ke Kementan dalam sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan nonaktif Kasdi, dan Direktur Kementan nonaktif M. Hatta di PT Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2024. Kemudian ada kronologi apa? Karena sudah lewat ya, sudah kejadian. Itu pada akhirnya apa opininya yang diterbitkan BPK itu apa? Sepengetahuan saksi ya, apakah WTP atau WDB? Tanya jaksa KPK. WTP, sepengetahuan saya WTP, jelas Hermanto. Jaksa lalu menanyakan apakah nama auditor BPK yang melakukan pemeriksaan itu adalah Victor dan Herul Saleh. Hermanto pun mengaku kenal dengan auditor bersama Victor. Wah, menurut saya memang di sini sangat wow sekali ya, penuh konspirasi di sini ya. Jadi sangat lucu sekali. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Ahok pada waktu lalu ya, ketika berseteru dengan BPK. Ahok yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana. Nah, memang untuk mengurangi ya setidaknya
KKN di sini seharusnya ada pembuktian harta terbalik di sini. Menurut saya sangat wajar sekali di sini. Dan ya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Bayangkan korupsi SYL itu rata-rata untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Tetapi mendapatkan WTP. Itu WTP dari mana? Di sini bahkan juga dikomentari oleh Banks, godaan jadi penguasa entah sebagai menteri atau petinggi partai. Bisa atur-atur pemakaian dan pengumpulan hepeng. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dunduk. Ya, di sini bahkan juga soal kasus sumber waras di sini. Ahok pernah berseteru. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Gitu. Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Oh. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Di sini bahkan sudah mengingatkan jauh-jauh hari ya dari Ahok, yaitu pada ya sekitar 2016 yang lalu lah. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Manusia yang senengnya lempar batu sembunyi tangan, bukan introspeksi diri dengan kelakuan malah cari-cari kesalahan oknum-oknum instansi lain. Di Indonesia semua juga ada oknumnya. Nah, salah satu oknum yang nggak tahu malu ya Luhok. Apa sih di sini? Di sini menurut saya membahas tentang SYL di sini, tetapi di sini entah nggak nyambung ya. Di sini Pak Ahok selalu jadi hitaman. Busa difotokopi nggak nih? Di sini dari Furkon satu persatu ungkap semua keberpihakan lembaga negara di negeri ini, dari BPK, KPU dan turunannya hingga MA. Lalu kepada siapa lagi rakyat menaruh kepercayaan kalau semua sudah pada. Di sini dari Margono, orang ini wajib dikloning dulu sebelum banyak yang ingin menghabisi. Orang bermasalah masih juga dipuja-puji dan dijilat. Hingga nah di sini tidak tahu konteksnya ya. Kalau melihat kasus SYL misalnya, di situ bahkan 4 kali mendapatkan WTP dari BPK. Padahal kalau kita ketahui dalam sidang pada waktu lalu, sangat wow sekali. Karena apa? Karena korupsinya itu rata-rata dibuat untuk kepentingan pribadi, rata-rata loh. Bayangkan di sini dari Kuswanto, perbaikan sumber daya manusia meski harus dimulai dari dalam. Bangun jiwa manusia itu sendiri, karena itu mesinnya, sedang raga hanya casingnya saja. Bubarin aja, buat apa juga? Menyala apaan? PR buat presiden baru Prabowo. BTP konsisten, pejabat yang lain. Menyala Pak Ahok, keren abis. Orang jujur banyak musuhnya. Ya, memang banyak musuhnya Ahok. Ya, tetapi menurut saya sangat wow sekali lah di sini. Ketika yaitu kasus SYL di sini, bahkan yang cukup mengejutkan sekali untuk bayar biduan 50 hingga 100 juta, setoran parpol 40,12 juta, skincare anak cucu 17 sampai 50 juta per bulan. Ini apaan? Tetapi masih saja mendapat WTP. Di sini bahkan juga ex anak buah SYL ungkap auditor BPK minta 12 miliar. Gak tanggung-tanggung 12 miliar, sangat banyak sekali ya. Di sini bahkan juga dari berita 4 kali WTP Kementan jaga akuntabilitas dan transparansi. Di sini kan sangat lucu sekali ya. Kementerian Pertanian kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Anda bisa menilainya sendirilah seperti apa. Perhatikan benar ya, kata Ahok sangat benar sekali. Semoga sajalah di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ya semuanya bisa terkendali, dan semoga saja membuat Indonesia lebih maju, dan yang paling penting bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.